Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfi Amullah dan rekan saya dari pimpinan dari kami mahasiswa dari UNSTI Jambi dengan MK Kepemimpinan Pendidikan. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian moral dan persoalan moral pemimpin dengan dosen pengampu Bapak Samsu SAG MPDI PhD. Sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita melihat video ini. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe telah menjadi pemimpin sejak negaranya merdeka pada 1980 setelah dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri. Usai 37 tahun berkuasa, ia memutuskan mundur lewat surat yang dibacakan juru bicara parlemen Zimbabwe, Jacob Mudenda, pada 21 November waktu setempat. Keputusan itu disebutnya dilakukan secara sukarela dan atas keprihatinannya terhadap kesejahteraan rakyat Zimbabwe. Menyandang status pemimpin dari negara miskin, nyatanya harta Mugabe tak bisa disepelekan. Laporan di independent.co.zw, pria berusia 93 tahun tersebut memiliki harta lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13 triliun rupiah yang sebagian besar diinvestasikan di luar negeri. Potret rumah Mugabe yang disebut Blue Roof atau atap biru di ibu kota Harare dikabarkan memiliki 25 kamar tidur. Lebih dari 3 dekade berkuasa, kekayaan Mugabe dilaporkan meningkat tajam. Asetnya beragam dan ia juga merupakan pemilik dari Zimbabwe Consolidated Diamond Company, perusahaan tambang terkenal di negara itu. Beberapa waktu lalu Mugabe juga dilaporkan menghabiskan 1 juta dolar Amerika Serikat ketika ia menyewa pesawat super mewah Boeing 767-200 sebagai kendaraannya ke Singapura dan Ghana. Pengeluaran ini tentu memancing kritik keras, apalagi saat itu negaranya mengalami kesulitan menaikkan gaji pegawai negeri dan menyelamatkan penduduk dari banjir. Semua gaya hidup mewah Mugabe ini bertolak belakang dengan kondisi memprihatinkan rakyat Zimbabwe. Tak hanya Mugabe, sang ibu negara Grace Mugabe juga punya julukan menarik, yakni First Shopper dan Gucci Grace, karena kegemarannya dalam hal berbelanja. Pada 2014, biaya belanja Grace mencapai 30 miliar rupiah dalam 1 tahun. Mantan penjual ayam ini juga dikabarkan menghabiskan 2 miliar rupiah hanya untuk berbelanja di Paris, Prancis. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan lebih dari 72% warga Zimbabwe hidup dengan kurang dari $1 per hari. Negara ini memiliki tingkat pengangguran sebesar 95% menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Dari video tadi dapat kita simak bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya itu harus mempunyai integritas yang dilandasi dengan moral dan etika. Tanpa moral dan etika, maka kepemimpinannya tidak akan optimal dan tidak dapat terlaksanakan, bahkan bisa mendapatkan kritikan dan kemungkinan besar dilengsarkan oleh masanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang kedua yaitu adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi.
Dan yang ketiga yaitu adalah visi pemimpin. Kepemimpinan seseorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seseorang pemimpin. Pemimpin ibarat seorang nahkoda yang harus menentukan arah mana kapal penumpangnya yang akan diarahkan. Visi sama pentingnya dengan navigasi dalam pelayaran. Semua awak kapal menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi hanya nahkoda yang menentukan arah kapal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan yang keempat yaitu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan. Pemimpin setiap saat dihadapkan kepada situasi yang rumit dan sulit untuk mengambil keputusan karena terdapat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat dan mereka yang akan terkena dampak keputusannya. Dan yang kelima itu menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang keenam yaitu kemampuan berkomunikasi. Suatu proses kepemimpinan pada hakikatnya mengandung beberapa komponen, yaitu pemimpin yang dipimpin, komunikasi dan interaksi antar pemimpin dan yang dipimpin, serta lingkungan dari proses komunikasi tersebut. Dan yang ketujuh itu komitmen meningkatkan kualitas SDM. SDM adalah sumber daya manusia, faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi lain, yaitu moralitas sebagai landasan bertindak. Dalam politik, moralitas merupakan faktor yang sangat penting. Moralitas menjadi elemen yang menentukan karakter seorang pemimpin, karena nilai-nilai moral menjadi landasan dalam bertindak, dalam berperilaku, dan juga dalam membuat keputusan-keputusan. Dengan nilai-nilai itu, seorang pemimpin akan dimampukan untuk memaknai jabatan yang dipercayakan kepadanya sebagai amanah dan tanggung jawab, yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan melalui keputusan-keputusan etis dan implementasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya yaitu cerdas dan tegas dalam memilih. Untuk memilih pemimpin yang selalu berkaca pada definisi moral dan pengelolaan
apabila ada dan penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.